Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hadrian Mainer Taslim selaku Associate Director PT Jasa Utama Capital Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hadrian, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik Mas Kevin. Terima kasih Pak Hadrian sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Lagi-lagi Pak Hadrian, indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini mengalami koreksi dan lagi-lagi level 7.300-an sudah kembali ditinggalkan. Saham-saham blue chip hari ini tampaknya menjadi pemberat. Kemudian di sepanjang pekan ini cukup banyak emiten-emiten yang akan merilis kinerja di kuartal kedua di 2024. Analisis Anda terlebih dahulu, Pak Hadrian, secara teknikal pelemahan yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan. Ya, secara teknikal IHSG memang sudah tampak akan pullback karena sudah 3 hari dia tidak bisa tembus di level 7.354 atau 7.400. Dia nggak bisa tembus nih, udah berhari-hari. Sehingga emang ada tendensi akan pullback dulu. Nah, pullbacknya ada di level support di 7.200 ya, level support berikutnya. Resistance masih sama di level 7.354 sampai 7.400. Jadi kalau buat saya IHSG yang lebih jadi perhatian adalah likuiditasnya. Transaksi IHSG belakangan ini secara likuiditas terus menurun ya, bahkan sampai di bawah 8 triliun ya per hari ya. Jadi agak lebih sepi ya kelihatannya di pasar seperti itu. Dari analisis Anda, Pak Hadrian, apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi? Apakah memang para investor masih menantikan beberapa data indikator ekonomi Amerika Serikat, inflasi PCE akan dirilis akhir pekan ini, kemudian juga investor juga menantikan sama seperti pasar global, rilis kinerja untuk kuartal kedua di 2024 dan juga masih mengamati perkembangan peta perpolitikan di Amerika Serikat? Ya, kalau saya merasa ada beberapa faktor ya. Dari luar negeri jelas pengunduran diri Joe Biden dan mungkin akan digantikan dengan Kamala Harris ini akan jadi peta medan perang baru ya antara Donald Trump dengan pengganti Joe Biden. Itu akan jadi perhatian investor. Jadi banyak yang wait and see. Dan tendensi dari The Fed sendiri yang kira-kira dengan inflasi yang melandai seperti apa nih data inflasi di awal Agustus? Apakah akan tetap menurunkan suku bunga apa enggak? Karena kan rencananya mungkin akan 1 kali pangkas suku bunga kan. Nah ini juga jadi perhatian besar investor nih yang ditunggu-tunggu sama awal tahun 2024 ini. Yang tadi dari 4 kali, sekarang tinggal 1 kali gitu rencana pemangkasan suku bunga. Dari dalam negeri sendiri sebenarnya secara politik relatif smooth ya peralihan pemerintahan ya. Cuman mungkin ada beberapa yang wait and see di sisi Pilgub ya, seperti DKI Jakarta kan akan ada politik baru lagi ya, pemilihan gubernur dan segala macamnya, mungkin akan jadi perhatian investor juga nih untuk melihat stabilitas. Ini kan belum ada calon-calonnya kan, nah ini akan jadi perhatian juga di sisi investor. Baik, dari sisi poin, rilis kinerja kuartal kedua di 2024. Hari ini kalau tidak salah ada 2 agenda saham big cap yang akan merilis Pak pada sore hari. Tepatnya pasca penutupan perdagangan di sesi kedua BBCA. Kemudian dari konsumer ada Unilever. Secara teknikal kedua saham ini hari ini lebih cenderung tertekan dan bergerak di zona merah. Unilever tekanannya lebih hebat di atas 1% tadi. Sementara BBCA hari ini masih bertahan di atas 10 ribuan. Secara teknikal BBCA dalam sepekan terakhir juga sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Seperti apa analisis Anda? Ya, kalau BBCA secara teknikal dia memang belum bisa tembus level resistance di 10.225. Jadi rilis saham keuangan sepertinya sudah price in ya, agak udah price in. Jadi buat saya BCA bisa jadi area taking profit ya, sell on news mungkin dengan support di area 10.000. Di BCA ini memang udah cukup bagus ya kenaikannya ya, udah sekitar 7% ya dari level MA 200 ya. Jadi memang mungkin akan ada pullback atau area taking profit di area 10.200 ini. Kalau Unilever, kita masih di BBCA terlebih dahulu Pak Hadrian. Artinya untuk BBCA, para pelaku pasar sudah mengantisipasi lebih duluan ini Pak. Mengingat dari BBCA sudah mengalami penguatan signifikan atau proses pembalikan arahnya juga sudah cukup tinggi sampai sejauh ini. Ya, kalau menurut saya sih investor udah antisipasi ya. Kayaknya mereka udah berekspektasi BCA tetap akan untung yang pasti. Dan mungkin growth-nya masih, kita udah agak, investor udah melihat perbankan ini growth-nya mungkin udah nggak akan sebagus-bagus tahun sebelumnya. Karena memang ada tekanan-tekanan dari global ya gitu ya. Jadi kita berharap BCA tetap untung tapi mungkin growth-nya tinggal sesuai konsensus apa di bawah konsensus gitu. Tapi kalau saya lihat sih secara harga
dengan kenaikan di atas 10.000 ini udah price in. Jadi investor saya ini udah antisipasi dan udah sebagian taking profit secara berkala ya, secara bertahap gitu yang saya lihat. Baik, rekomendasinya seperti apa untuk BBCA Pak di tengah pelemahan yang terjadi saat ini? Ya, BBCA kalau buat saya area sekarang adalah sell on strength ya, sell on strength kita bisa lagi nanti tunggu di area pullback di support di area 10.000. Nah, buat saya sih BCA seperti itu. Oke, posisi penutupan hari ini BBCA berada di 10.075 melemah di 0,98%. Di luar dari perbankan big cap, Unilever hari ini juga akan merilis kinerja Pak pasca perdagangan tutup ini. Untuk Unilever dari beberapa konsensus analis ini memperkirakan dalam 3 bulan di kuartal kedua di 2024 mencatatkan pendapatan akan bergerak stagnan, sementara laba bersihnya akan turun di kisaran 6,13%. Bagaimana Anda melihat ketika tadi BBCA sudah price in, bagaimana dengan Unilever Pak? Ya, kalau Unilever saya rasa memang karena growth-nya cenderung negatif ya, investor dulu cenderung sell ya, saya rasa cenderung sell secara teknikal dia udah kelihatan dia downtrend dan jebol support dengan support berikut di area 2.530 sampai 2.600. Jadi kalau untuk Unilever saya lebih ke arah switching dulu ya, dengan area tunggu di area tersebut di area 2.530 sampai 2.600. Kalau resisten saat ini resisten kuatnya di 2.900 ya. Jadi Unilever belum ada tanda-tanda rebound ya, jadi mungkin cenderung lebih ke arah support dulu ya. Oke, cukup sulit ke 3.000 untuk Unilever Pak Adrian? Ya, buat saya sih agak sulit, dia akan ketemu resisten di 2.900 dulu ya, MA20-nya, jadi itu akan jadi challenge ya buat Unilever untuk bisa break resistennya dulu. Baik, saat ini kita sama-sama menantikan Pak terkait dengan hasil dari kinerja mereka, karena habis penutupan perdagangan kedua, masing-masing emiten akan baru merilis, tapi dari gambaran secara teknikalnya Anda sudah sampaikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari Unilever, Pak Hadrian, kita balik lagi ke perbankan big cap Pak, karena tadi kita membahasnya berdasarkan urutan agenda, bukan dari sisi sektornya. Nah, saya mau ke BMRI ini Pak. Hari ini tekanannya paling dalam di 2,26% di 6475. Karena nantinya akan secara bergiliran perbankan big cap akan merilis kinerja mereka. Bagaimana analisis Anda untuk BMRI? Ya, kalau saya rasa BMRI ini udah cukup rebound juga ya dari titik terendahnya itu. Udah cukup lumayan ya dari area 5.600 saat ini di 6.475. Jadi saya rasa BMRI juga ada kecenderungan investor taking profit dulu, karena memang investor melihat secara garis besar perbankan ini growth-nya udah nggak bisa sebagus dulu karena tekanan suku bunga tinggi kan memperlambat kinerja juga gitu ya. Walaupun secara ngaba tetap masih ngaba. Cuman ini kan kalau kinerja ini kan masalah harapan ya, konsensusnya di bawah apa di atas gitu. Jadi kalau kita sih lihat investor emang agak menurunkan ekspektasi di perbankan sehingga mereka cenderung ada tekanan jual di sini. Rekomendasinya untuk BMRI support dan resistennya Pak Hadrian di tengah koreksi dalam hari ini? Ya, saya sih cenderung taking profit juga ya untuk Bank Mandiri, taking profit dengan area support berikutnya di 6.300 dengan resisten saat ini di 6.600 ya untuk BMRI. Oke, penutupan hari ini di 6475 melemah di 2,26%. Saham-saham perbankan big cap yang hari ini memberikan kontribusi terhadap pelemahan indeks harga saham gabungan pemirsa. Ada BBRI hari ini melemah di 0,21%. Kondisi berbeda terjadi untuk BBNI, masih mampu bertahan di zona hijau Pak, 5.100 posisi penutupan hari ini. Dari sisi valuasi mungkin dari antara beberapa perbankan big cap lainnya, BBNI dinilai masih cukup terjangkau. Apakah dari sisi kinerja BBNI akan jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan beberapa perbankan big cap lainnya? Analisis Anda untuk BBNI? Ya, kalau kita lihat sih secara teknikal kemungkinan besar seperti itu ya. Kemungkinan besar BBNI secara kinerja mungkin growth-nya lebih bagus dibanding Mandiri, BRI atau BCA, karena mereka emang secara valuasi emang lebih murah dibanding teman-temannya ini gitu ya. Secara teknikal juga cukup bagus, dia ada di supportnya di area 5.000 ya. Buat saya sih BBNI bisa area buy on weakness ya di area 5.000 dengan support di 4.875 nih, 4.875 supportnya dengan resisten nanti berikutnya di 5.250 untuk BBNI. Baik, analisis dari beberapa saham perbankan big cap yang akan merilis kinerja mereka untuk kuartal kedua di 2024. Sebelum kita update, saya akan coba beralih ke Telkom sejenak, Pak Hadrian.
Hari ini Telkom ikut menjadi pemberat, indeks harga saham gabungan melemah 3,16%. Kalau tidak salah dari sisi jadwal besok Kamis, Telkom juga akan merilis kinerja mereka, Pak. Nah, lagi-lagi kita kaitkan dengan kinerja Telkom. Seperti apa sebenarnya ekspektasi para investor terhadap kinerja Telkom, kemudian juga sorotan dari sisi beberapa aspek kemarin dari sisi fundamental, kemudian Goto dan segala macamnya, Pak Hadrian? Ya, Telkom ini memang ada berita kan sebenarnya harusnya cukup bagus ya dengan tanda tangannya Telkom dengan Starlink ya. Saya kira berharap ada fundamental Starlink masuk akan mengangkat bisnis Telkom, bukannya mengancam sebenarnya, karena mereka ada kerjasama sebenarnya. Nah, jadi kalau saya lihat sih ini investor masih wait and see aja. Memang ini saya rasa Telkom juga ada tekanan-tekanan jual ya, tapi saya rasa ini masih oke karena masih di atas level support nih. Supportnya di 3.000. Sama Telkom di atas level 3.000 sebenarnya jadi area buy on support ya untuk Telkom. Dengan resistennya ada di area gap di bulan April di 3.300 sampai 3.400 ya, area gap resistennya Telkom. Baik, penutupan hari ini di 3.060 melemah cukup dalam di 3,16%. Tadi dikatakan masih dalam level yang aman, masih di atas support di Rp3.000 per saham, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.